Antara ngemis dan jilat ludah beda tipis. Novel minta Prabowo ingat Rizik. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA 212, Novel Bamukmin, meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak melupakan jasa besar mantan Imam Besar ex-FPI Habib Rizik Syihab. Hal itu diucapkan Novel saat merespons Prabowo Subianto yang tampak rajin melakukan silaturahmi Idul Fitri 2022 dengan berbagai ulama dan mengunjungi sejumlah pesantren. Bahkan Novel juga mengingatkan Prabowo Subianto untuk berhati-hati kepada ulama yang ia sebutkan sebagai ulama jahat atau ulama su'u. Ketika itu Pilpres 2019, Prabowo sudah tepat merapat kepada ulama dan umat Islam, khususnya Spirit 212, ujar Novel Bamukmin. Menurut Novel, dukungan dari umat Islam dan 212 membuat nama Prabowo terdongkrak pada 2019. Bahkan masih menurutnya, dukungan dari umat Islam dan 212 membuat nama Prabowo terdongkrak pada 2019. Pernyataan Novel ini cukup menggelikan. Mereka selalu saja mengatasnamakan umat Islam dan 212. Padahal jumlah kelompok 212 itu sebetulnya tidak seberapa jika dibandingkan Nahdlatul Ulama antara bumi dan langit. Tak sampai di sana, Novel juga mengklaim Gerindra bisa meraih posisi kedua juga berkat dukungan serupa dari pihaknya. Main klaim memang paling gampang. Mengapa kini Novel Bamukmin ini terkesan menjilati ludah sendiri setelah jauh sebelumnya kelompok ini ramai-ramai mengungkapkan rasa kekecewaan kepada Prabowo Subianto sampai menyebutnya pengkhianat sesaat setelah Jokowi mengajak lawan politiknya itu sukses masuk ke dalam kabinet? Apakah ini mengisyaratkan kurang pedenya kelompok 212 untuk merapat dan menjagokan Anies Baswedan untuk 2024? Atau mereka sudah merasakan sendiri sejak Anies menjadi gubernur, perhatian kurang? Nampaknya kelompok ini sudah mulai gundah gulana, khawatir tak mendapat slot untuk 2024. Terlebih viralnya video Egy Sujana yang juga menyerang Anies Baswedan memperkuat indikasi tersebut. Padahal publik juga tahu jika Egy Sujana merupakan bagian dari mereka. Video Egy Sujana yang tampak kecewa dengan Anies Baswedan menjadi bahan tertawaan warganet. Pasalnya apa yang ia sampaikan sejauh ini juga masyarakat sudah mengetahui kinerja Anies seperti apa. Satu sisi pernyataan Egy Sujana membuka kedok itu kian nyata terkait keinginan kelompoknya yang ingin menegakkan peraturan sesuai dengan syariat Islam. Sampai akhirnya Novel Bamukmin pun meminta kepada Prabowo untuk tak melupakan jasa-jasa mereka. Permintaan Novel ini rancu antara ngemis dan jilat ludah beda tipis. Sejak Pilpres 2014, kehadiran kelompok Rizik CS memang sangat terasa sekali. Politik menjadi kian kredit dan tak terkendali, mengakibatkan benturan di sana-sini. Mereka ini sebetulnya hanyalah ormas, tapi sangat getol ikut cawe-cawe dalam urusan politik. Pentolan mereka memposisikan sebagai ulama, tapi sibuk beri komando di jalanan macam preman kesiangan, kayang salto demi urusan perut dan hidup. Jadi apa dasarnya si Novel Bamukmin mengingatkan kepada Prabowo untuk hati-hati kepada ulama jahat, ulama su'u, sesaat setelah Prabowo melakukan serangkaian kunjungan ke para ulama NU baik di Jatim maupun di Jateng. Ini sama saja Novel Bamukmin menuduh para ulama NU itu yang dimaksudkan sebagai ulama su'u. Padahal pentolannya Novel sendiri masuk penjara atas pidana. Mungkin ia butuh kaca benggala agar dapat melihat fakta yang sebenarnya. Dan yang menarik adalah dukungan massa 212 berkaitan dengan sosok Prabowo dan Anies. Jika satu di antara mereka mengambil pendamping dari kalangan Nahdliyin, maka kelompok 212 mungkin akan merapat yang tidak ada tokoh Nahdliyinnya. Tapi jika ternyata keduanya mengambil tokoh NU, beda lagi ceritanya. Mereka mirip macan ompong, cukup jadi penonton. Tak ada lagi tempat untuk teriak-teriak di jalanan seperti yang sudah-sudah. Dan tidak mungkin mereka akan mendukung tokoh dari capres PDIP, so auto nganggur.
Artikel ini ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.